siapa yang tidak terpana dengan kehidupan para samurai? Prinsip Bushido sendiri seperti sebuah prinsip emas yang terlihat keren. Namun, perlu diketahui beberapa fakta hitam soal kehidupan para samurai. Apa saja itu? Mari kita simak dalam video berikut ini. Samurai menguji pedang dengan memotong orang menjadi setengahnya. Dalam bahasa Jepang, tameshigiri secara harfiah berarti ujian pemotongan. Dan meskipun tidak dilakukan semuanya oleh samurai, tameshigiri melibatkan pengujian ketajaman dan kualitas pisau yang baru ditempa. Dicoba untuk menebas tikar jerami. Namun, kadang-kadang ketika yang membeli pedang orang yang sangat kaya atau memiliki status sosial yang cukup tinggi, pedang diuji pada penjahat yang masih hidup. Bergantung pada beratnya kejahatan sang penjahat, bisa hanya kehilangan anggota tubuh atau akan dipotong menjadi dua. Bagaimana tajam dan mudahnya ketika pemotongan dilakukan, hal ini adalah nilai jual dari katana tersebut. Samurai suka membunuh orang secara acak hanya untuk bersenang-senang. Selama periode Sengoku, yang penuh gejolak dalam sejarah Jepang, ada praktik tidak baku di kalangan samurai yang dikenal sebagai Tsujigiri, yang berarti pembunuhan di persimpangan jalan. Selalu dilakukan oleh samurai yang baru saja membeli katana baru atau menguasai teknik baru untuk mencoba menebas isi perut seseorang. Tsujigiri melakukan aktivitas berjalan-jalan di malam hari dan menguji senjata atau teknik baru tersebut pada orang pertama yang mereka temukan. Meskipun tindakan penikaman malam hari ini termasuk ilegal, tetapi hanya sedikit samurai yang pernah ditangkap. Karena sangat sulit untuk menangkap seseorang atas kejahatan yang melibatkan pembunuhan tanpa saksi. Jarang terjadi seorang samurai tertangkap ketika membantai warga sipil. Hal ini karena mereka selalu dapat mengklaim bahwa mereka menggunakan hak mereka, Kirisute Komen, yaitu hak untuk membunuh orang yang mereka pikir menghina mereka. Kirisute Komen, hak dasar ini diberikan kepada samurai yang memungkinkan mereka untuk membunuh siapapun dari kelas bawah, termasuk samurai lainnya, jika mereka merasa terhina. Walaupun ada syaratnya, mereka harus melakukannya langsung setelah dugaan penghinaan terjadi. Syarat lainnya harus ada saksi. Tetapi, keuntungan seorang samurai adalah dapat menggunakan pelayannya sendiri sebagai saksi. Yang berarti pada dasarnya, samurai dapat membunuh siapapun yang dia tidak sukai. Selain hak untuk membunuh ini, mereka mempunyai keuntungan lain. Para samurai ini karena status mereka sebagai anggota kelas elit dan mereka memiliki hak untuk menggunakan pedang, mereka memiliki banyak hak yang lainnya. Ketika berhubungan dengan wanita, umumnya wanita yang harus membayar untuk menikahi sang samurai. Pernikahan di zaman samurai adalah hal yang tidak umum. Karena tergantung pada kelas wanitanya, ketika wanita dari kelas bawah ingin menikahi samurai, mereka harus membayar samurai untuk mendapat hak istimewa menjadi pelayan. Perlu diingat, salah satu sifat yang paling dihargai diminta dari istri samurai adalah ketaatan. Pada dasarnya, mereka diharap melakukan segalanya untuk suaminya, termasuk menyediakan diri untuk berhubungan seks selama 24 jam. Dan samurai diperbolehkan memiliki selir jika dia mau. Istri samurai diharapkan juga ikut bunuh diri jika suaminya membuat kesalahan. Seppuku adalah salah satu bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai ketika mereka melakukan kesalahan. Biasanya hal itu dilakukan sebagai cara untuk tidak memberikan musuh kepuasan membunuh mereka. Untuk melakukan seppuku, seorang samurai akan mengiris perutnya sendiri dengan pisau kecil. Kemudian kepalanya dipenggal oleh orang yang dipercaya untuk meminimalkan penderitaan. Meskipun ini bukan satu-satunya cara seppuku, tetapi cara ini adalah yang paling umum dilakukan. Dan ketika seorang samurai melakukan seppuku, istrinya akan bunuh diri juga. Padahal istrinya biasanya sangat patuh dan tidak memiliki hak pilihan sama sekali dalam hidupnya.
Seppuku dilakukan oleh perempuan dikenal sebagai jigai, dengan cara melakukan pemotongan atau penusukan pada leher, bukan perut. Sebelumnya, perempuan akan mengikat kedua kakinya terlebih dahulu, sehingga tubuhnya dapat ditemukan dalam pose bermartabat. Bushido umumnya digambarkan sebagai kode etik yang diikuti oleh samurai, menekankan pentingnya kehormatan, pengorbanan diri. Namun, pada kenyataannya, Bushido lebih merupakan sekelompok aturan abu-abu yang diikuti oleh para samurai ketika saat mereka menginginkannya saja, atau pada saat menguntungkan bagi mereka. Kemudian hal ini menjadi alat politik pemerintah untuk menggerakkan masyarakat supaya berupaya atau sampai rela mati demi mereka. Samurai biasa memanah anjing untuk olahraga yang dikenal sebagai Inu wo Omono. Samurai mengejar anjing-anjing dengan menunggang kuda dan memanah mereka. Kemudian aktivitas ini menjadi populer sehingga para samurai dan bangsawan Jepang mulai melakukan untuk bersenang-senang. Bermain bersaing satu sama lain. Kadang anak panah diberi bantalan agar anjingnya tidak terbunuh. Hal ini bukan karena soal anjingnya, tapi bagi para samurai adalah penghematan. Tidak perlu membeli lebih banyak anak panah. Banyak samurai juga dikenal sebagai seorang pedofil dan cenderung homoseks. Mereka sering berhubungan seks dengan remaja atau anak laki-laki. Para samurai umumnya melatih anak laki-laki cara berkelahi dan bertempur. Kemudian anak tersebut diizinkan untuk menjadikan murid, tetapi juga menjadi seorang kekasih. Sampai sang murid menjadi dewasa, hal ini dianggap sebagai bagian dari kontrak persaudaraan. Meskipun menurut etik, samurai hanya dapat melakukan hal ini dengan izin tertulis dari anak laki-laki tersebut, tetapi bagaimana mungkin seorang anak bisa menolak? Jika seorang samurai berhenti menjadi samurai, mereka tetap menjadi orang yang jahat, karena mereka menolak untuk kembali ke masyarakat. Karena menurut mereka merasa tidak bisa bekerja pekerjaan umum, lalu kemudian ada gagasan tentang Ronin. Para samurai tak bertuan yang menjadi samurai pengembara yang bisa disewa. Ketika samurai kehilangan tuannya atau tidak ingin melakukan seppuku, samurai ini memutuskan tidak ingin mati, maka dia menjadi seorang Ronin. Artinya menjadi seorang gelandangan yang dianggap sebagai salah satu masyarakat kelas bawah. Tetapi Ronin ini masih berperilaku seperti seorang samurai. Mereka memperlakukan orang dengan buruk dan menolak bekerja seperti orang biasa. Dan pekerjaan itu dianggap hina oleh mereka. Karenanya banyak Ronin menjadi pengawal, tentara bayaran, penjahat, perompak, dan mereka terus membunuh atau merampok orang demi uang yang tampaknya hal tersebut lebih terhormat bagi mereka. Selain Ronin ada juga Kabukimono. Sama saja, samurai yang tidak bertuan dan memutuskan hidup sebagai sebuah pilihan yang lebih baik daripada seppuku. Tapi Kabukimono tidak seperti Ronin. Mereka merayakan kehidupan baru dengan bersikap sangat bertolak belakang dengan Ronin. Kabukimono mengenakan pakaian yang sangat flamboyan, dengan warna yang paling norak, cerah. Dan ketika pakaian seperti itu tidak dapat ditemukan, Kabukimono tidak ragu memakai pakaian wanita dengan aksen potongan rambut yang aneh. Samurai yang tidak memiliki tuan artinya tidak memiliki tanggung jawab. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai seorang kriminal, seperti memukuli orang secara acak di jalan atau melarikan diri dari restoran tanpa membayar. Kadang Kabukimono juga akan membunuh orang hanya untuk bersenang-senang dan berkeliling jalan mencari orang lain untuk berkelahi. Itulah dia kehidupan gelap dari para samurai. Tidak seglamor dan sehebat seperti yang kita lihat di film-film. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video-video kami yang lain.